Momen yang mungkin akan sulit dilupakan oleh Justin malam ini ya, karena dia sudah lolos, sudah berhadapan langsung dengan kiper. Terjawab sudah. Justin Hubner resmi ke klub raksasa Eropa. Catat sejarah untuk timnas Indonesia. Begini faktanya. Terjawab sudah. Justin Hubner resmi ke klub raksasa Eropa. Catat sejarah untuk timnas Indonesia. Justin Hubner menghilang dari skuad Wolves U21, segera pindah klub. Nama Justin Hubner tiba-tiba menghilang dari skuad Wolverhampton Wanderers U21 saat menghadapi Newcastle United U21 pada Selasa, 5 Maret 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dalam pertandingan Premier League 2 2023 hingga 2024 yang berakhir dengan skor 2-2 itu, nama Justin Hubner bahkan tak ada di daftar cadangan. Hal itu seakan memperkuat rumor yang menyebut dirinya mungkin bakal segera pindah klub. Sebelum menghilang dari skuad, sang pemain sempat mengunggah pesan yang dinilai merupakan sebuah isyarat. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk kabar mengejutkan ini. Menurut kalian, apakah lebih baik Justin Hubner pindah dari Wolves, mengingat dia tak pernah bermain untuk tim utama Wolves? Atau lebih baik Justin Hubner tetap bertahan di Wolves mengingat Wolves adalah peserta Liga Inggris, liga yang sangat populer di dunia? Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dalam unggahan di kanal berbayar Instagram miliknya, Hubner menulis, berita besar minggu depan. Selepas unggahan tersebut, Hubner juga membagikan foto dirinya tengah membawa banyak koper yang disebut-sebut merupakan barang bawaannya saat ingin bertolak dari Inggris ke Belanda. Terlepas dari rumor yang beredar, Hubner yang saat ini berusia 20 tahun, masih belum menjalani debut profesional. Sejauh ini, dia cuma diturunkan Wolves di tim U21. Meski berstatus kapten, Hubner tak pernah mendapat kesempatan promosi ke skuad utama. Memang, Wolves pernah memasukkan namanya ke dalam skuad tim senior kontra Arsenal musim ini, tetapi dia sama sekali tidak diturunkan. Situasi Hubner berbeda dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia. Elkan Bagot, Rafael Struijk hingga Ivar Jenner sudah bermain di level utama. Terdekat, Justin Hubner akan terbang ke Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan atau training camp, TC, bersama skuad Garuda. TC kali ini merupakan persiapan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di mana Garuda sudah ditunggu Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Pendapat Mimin adalah pergi ke Indonesia untuk bergabung dengan timnas Garuda bisa menjadi langkah yang baik bagi Justin Hubner. Ini bisa memberinya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman bermain di level yang lebih tinggi dan membantu dalam pengembangan karirnya sebagai pemain sepak bola. Selain itu, bergabung dengan tim nasional juga dapat meningkatkan visibilitasnya secara internasional dan memperkuat peluangnya untuk mendapatkan kesempatan bermain di klub-klub yang lebih besar di masa depan. Sempat urung dinaturalisasi, Zico Sore bisa jadi opsi Shin Tae-yong di lini depan. Pelatih tim nasional senior Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini terlihat mengunjungi beberapa negara di Eropa seperti Belgia, Italia, dan Belanda. Shin Tae-yong beserta staf pelatih timnas Indonesia dan anggota PSSI lainnya sedang berada di Eropa untuk memantau para pemain keturunan Indonesia yang bermain di sana. Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dilanjutkan pada bulan Maret 2024. Salah satu fokus utama adalah lini depan yang masih kurang tajam. Oleh karena itu, Shin Tae-yong kemungkinan akan memantau para pemain keturunan yang berposisi sebagai penyerang untuk mungkin dinaturalisasi di masa depan. Salah satu pemain yang kemungkinan akan dipantau oleh Shin Tae-yong adalah Zico Sore, seperti yang dilaporkan.
Zico Sorey sebelumnya telah mencoba bersama Timnas Indonesia U20 pada tahun 2022, tetapi saat itu belum dinaturalisasi karena belum memiliki kontrak profesional dan risiko terburu-buru dinaturalisasi. Sekarang, Zico Sorey telah memiliki kontrak profesional dengan klub Belanda, Willem II. Menurut Transfermarkt.co.id, pada usia 21 tahun, ia telah tampil dalam 14 pertandingan bersama Willem II U21 dan mencetak 6 gol. Meskipun masih bermain untuk tim U21, pencapaiannya menarik perhatian. Dengan postur 180 cm dan sebagai penyerang murni, Zico Sorey diharapkan dapat menjadi pilihan di lini depan Timnas Indonesia jika diminati untuk dinaturalisasi oleh Shin Tae-yong. Hingga saat ini, hanya Rafael Struijk yang merupakan pemain naturalisasi dan penyerang yang sering masuk skuad Timnas di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Sementara Ragnar Oratmangoen, yang juga seorang penyerang, masih dalam proses naturalisasi dan diharapkan selesai pada pertengahan tahun 2024. Pendapat Mimin adalah upaya pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk memantau pemain keturunan di Eropa merupakan langkah yang cerdas dalam memperkuat Timnas. Dengan memanfaatkan potensi para pemain keturunan yang bermain di luar negeri, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses naturalisasi dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kontribusi pemain terhadap Timnas serta kesiapan mereka secara fisik dan mental untuk mewakili Indonesia di kancah internasional. Prestasi gemilang, 7 pemain Timnas Indonesia jadi incaran talenta Eropa. Penampilan gemilang beberapa pemain Timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir berhasil menarik perhatian banyak pencari bakat di Eropa. Menurut laporan dari akun Twitter, 7 pemain senior Timnas Indonesia dikabarkan diminati atau sedang dipantau oleh agen dan tim pencari bakat dari klub-klub Eropa. Sebenarnya, ada 10 pemain yang sedang diamati oleh tim-tim pencari bakat tersebut. Namun, 3 di antaranya adalah mantan pemain Timnas Indonesia U17 yang sekarang naik ke level U20. Para pemain ini menarik perhatian karena penampilan mereka yang gemilang di Piala Dunia U17 tahun 2023 dan Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar beberapa waktu yang lalu. Para pemain ini memiliki potensi yang besar. Sepak bola Asia semakin berkembang dan Timnas Indonesia memiliki beberapa pemain untuk masa depan, tulis akun Twitter. Beberapa pemain senior Timnas yang dimaksud adalah Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Sedangkan pemain U17 yang naik ke U20 adalah Jehan Pahlevi, Amar Brerking, dan Arhan Kaka. Sebagian besar pemain sudah bermain di Eropa. Dari 10 pemain yang dilirik oleh klub dan pencari bakat Eropa, 6 di antaranya telah resmi bermain atau menjadi bagian dari akademi klub di Eropa. Beberapa di antaranya seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Elkan Bagot, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand telah berkarir di Eropa selama beberapa tahun terakhir. Sementara Amar Brerking kini menjadi bagian dari tim junior atau akademi klub Jerman, TSC Hoffenheim. Hanya 4 pemain yang masih bermain di Liga Indonesia, yaitu Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Jehan Pahlevi, dan Arhan Kaka. Meski begitu, 3 dari 4 pemain tersebut dikabarkan diminati oleh beberapa klub di luar negeri, terutama dari Asia. Ramadan Sananta dan Hoki Caraka sempat diminati oleh klub dari Thailand dan Malaysia. Selain itu, Arhan Kaka juga dirumorkan diminati oleh tim akademi klub Eropa karena penampilannya yang gemilang selama Piala Dunia U17 tahun 2023. Tentunya, kita akan menunggu dengan antusias perkembangan karir para pemain yang diminati oleh klub-klub Eropa. Pendapat Mimin adalah prestasi yang diraih oleh para pemain Timnas Indonesia yang diminati oleh klub-klub Eropa merupakan hal yang membanggakan bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa talenta sepak bola Indonesia mendapat pengakuan di tingkat internasional, dan dapat membuka peluang bagi pemain-pemain muda Indonesia untuk berkembang dan berkarier di level yang lebih tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan pemain muda dan peningkatan kualitas kompetisi lokal dapat memberikan hasil yang positif dalam jangka panjang.